Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi Desyana Bahar, Lokal A3 Manajemen. MK yang saya presentasikan yaitu MK Manajemen Operasional, yaitu strategi lokasi pada bab 8. Gagasan terjudul lokasi memberikan keunggulan kompetitif bagi FedEx. Perusahaan raksasa. Pengiriman dalam semalam FedEx yang meyakini dalam perusahaan konsep selamat berjalan praktikal. Saya sedikit akan menjelaskan pentingnya strategi terhadap lokasi. Pasar dunia berlanjut untuk memperluas dan iklim bisnis global. Akan mempercepat titik tentunya saat keputusan strategi yang sangat penting yang diambil oleh banyak perusahaannya, termasuk FedEx, Mercedes-Benz, dan Hard Rock, adalah di mana akan menempatkan kegiatan operasional mereka. Perusahaan mengambil keputusan lokasi relatif jarang, biasanya karena permintaan telah melampaui kapasitas pabrik yang sudah ada atau karena pembaruan dalam produktivitas tenaga kerja, nilai tukar mata uang, biaya, atau perilaku setempat. Perusahaan mungkin juga merelokasi pabrik dan pabrikan mereka atau tempat fasilitas jasa karena pergeseran dalam demokrasi dan permintaan konsumen. Ini tetapi menambahkan pilihan lokasi, yaitu pertama, memperluas fasilitas yang ada daripada pindah. Yang kedua, mempertahankan lokasi yang ada sekarang, sementara itu tetap menambah tempat fasilitas di tempat. 3. Menutup tempat fasilitas yang ada dan pindah ke lokasinya. Bagi organisasi retail dan jasa profesional, strategi dipusatkan dalam memaksimalkan pendapat strategi lokasi gudang, bahkan didorong oleh kombinasi dari biaya dan kecepatan pengiriman. Tujuan dari strategi lokasi adalah untuk memaksimalkan keuntungan dan lokasi bagi perusahaan. Lokasi dan biaya, karena lokasi adalah merupakan pendorong biaya dan pendapatan pada lokasi sering memiliki kekuasaan untuk membuat atau mematahkan strategi bisnis perusahaan. Kunci bagi perusahaan multinasional dalam setiap industri, utama dari automobil hingga telepon seluler, sekarang memiliki atau sedang merencanakan keberadaan dalam masing-masing pasar utama mereka. Faktor-faktor mempengaruhi keputusan lokasi. Memilih lokasi tempat fasilitas menjadi jauh lebih rumit dengan adanya globalisasi seperti kita amati. Global telah ikut ambil bagian karena perkembangan dari, yaitu pertama, pada ekonomi pasar, komunikasi internasional yang lebih baik, perjalanan dan pengiriman yang lebih cepat dapat diandalkan, kemudahan aliran modal antara negara-negara, dan perbedaan yang besar dalam biaya tenaga kerja. Salah satu pendekatan untuk memilih negara adalah untuk mengidentifikasi apa yang diyakini oleh perusahaan induk adalah faktor kunci keberhasilan KSF yang diperlukan untuk mencapai keunggulan kompetitif dengan menggunakan faktor-faktor meliputi beberapa yang negatif, seperti misalnya kejahatan Forum Ekonomi Dunia yang diselenggarakan 2 kali dalam setahun meringkat kompetitif dan global dari 142 negara.
Di samping globalisasi, sejumlah faktor lainnya yang mempengaruhi keputusan lokasi titik di antaranya adalah produktivitas, tenaga kerja, nilai tukar mata uang, budaya, perubahan perilaku menuju industri, dan pendekatan pada bangsa pasar pada pemasok dan para pesaing. Selanjutnya, produktivitas tenaga kerja. Ketika memutuskan suatu lokasi, manajemen akan tergoda dengan era yang dimiliki tingkat upah yang rendah titik, namun tingkat upah tidak dapat dipertimbangkan oleh mereka sendiri. Seperti Otis Elevator menemukan kapan dibukanya pabrik di Meksiko. Manajemen harus mempertimbangkan pula produktivitasnya. Selanjutnya ada nilai tukar mata uang dan resiko mata uang. Meskipun tingkat upah dan produktivitas akan membuat suatu negara terlihat ekonomis, tetapi nilai tukar mata yang tidak menyenangkan akan meniadakan tabungan titik. Kadangkala perusahaan dapat mengambil keuntungan atas nilai tukar mata uang yang khususnya dengan merelokasi dan atau mengekspor ke negara lain. Biaya ini dimaksud dengan adalah biaya yang berwujud biaya-biaya yang mudah diidentifikasi dan diukur secara tepat persis. Mereka meliputi utilitas, tenaga kerja, bahan material, pajak, depresiasi, dan biaya lainnya yang dapat diidentifikasi oleh Departemen Akuntansi dan Manajemen. Adapun biaya tak berwujud kurang dapat dihitung dengan kuantitasnya dengan mudah. Mereka meliputi mutu pendidikan, fasilitas, transportasi umum, perilaku komunitas mengenai industri dan perusahaan, dan kualitas serta perilaku karyawan prospektif. Risiko politik, nilai, dan budaya. Risiko politik ini dihubungkan dengan perilaku nasional dengan bagian pemerintah setempat mengenai properti swasta dan intelektual. Penetapan wilayah stabilitas pekerjaan akan berfluktuasi. Salah satu tantangan terbesar dalam keputusan operasional global adalah berurusan dengan budaya dari negara lainnya. Variasi budaya dalam kecepatan waktu oleh para pekerja dan pemasok, pembuatan perbedaan dalam produksi dan jadwal pengiriman, penyuapan, dan bentuk korupsi lainnya pada umumnya juga menciptakan ketidakefisienan ekonomi, seiring dengan permasalahan etika dan hukum dalam era global. Selanjutnya, kedekatan dengan pangsa pasar. Adapun lokasi perusahaan dekat dengan bahan mentah dan para pemasok yaitu ada 3. Yang pertama, cepat rusaknya. 2, biaya transportasi atau dalam ukuran besar. Yang dimaksud gini, adapun contohnya yaitu toko roti, pabrik susu, dan prosesor makanan laut beku berhadapan dengan bahan mentah yang cepat rusak sehingga mereka seringkali bertempat dengan para pemasok. Perusahaan bergantung pada input bahan mentah yang besar atau besar, misalnya produsen baja menggunakan batu bara dan biji besi, menghadapi biaya transportasi dalam negara yang mahal, sehingga biaya transportasi menjadi faktor yang utama. Kemudian barang-barang di mana terdapat pengurangan dalam jumlah besar, misalnya pohon ke kayu, umumnya memerlukan tempat fasilitas yang dekat dengan bahan mentah. Selanjutnya, kedekatan dengan para pesaing, yaitu kelompok. Kecenderungan ini dinamakan dengan pengelompokan clustering, sering terjadi ketika sumber daya utama ditemukan dalam kawasan tersebut. Metode mengevaluasi alternatif lokasi. Ada 4 metode utama digunakan untuk memecahkan permasalahan.
lokasi untuk memecahkan permasalahan lokasi metode pemeringkatan faktor analisis biaya volume, lokasi metode pusat gravitasi dan modal transportasi. Selanjutnya metode pemeringkatan faktor. Terdapat banyak faktor baik kualitatif maupun kuantitatif untuk mempertimbangkan dalam pemilihan lokasi. Beberapa faktor ini sangat penting daripada yang lainnya sehingga para manajer dapat menggunakan bobotan untuk membuat proses kebutuhan lebih objektif. Metode pemeringkatan faktor atau disebut factor rating method terkenal karena bermacam-macam faktor yang banyak dari edukasi hingga rekreasi hingga tenaga kerja terampil dapat dimasukkan secara objektif. Metode pemeringkatan faktor mempunyai 6 langkah berikut. Yang pertama, kembangkan daftar faktor relevan dinamakan kunci keberhasilan. Kedua, berikan bobot pada masing-masing faktor untuk mencerminkan pentingnya dalam tujuan perusahaan secara relatif. 3. Kembangkan skala untuk tiap-tiap faktor, misalnya 1 hingga 10 atau 1 hingga 100 poin. Memiliki skor manajemen pada masing-masing lokasi untuk setiap vektor dengan menggunakan skala dalam langkah 3, 5, gandakan skor oleh bobot untuk setiap faktor dan total skor untuk setiap lokasi. Buatlah rekomendasi didasarkan pada skor poin maksimum, mempertimbangkan hasil dari pendekatan kuantitatif lainnya pula. Itulah dari keenam dari cara-cara metode tersebut. Oleh karena itu, para manajer menempatkan bobot yang diutamakan pada aspek keputusan yang lebih kuantitatif atau disebut seperti itu. Dan selanjutnya analisis biaya volume lokasi. Analisis biaya volume adalah teknik untuk membuat perbandingan ekonomi dari alternatif lokasi dengan mengidentifikasi biaya tetap dan variabel serta menggambarkan grafiknya untuk masing-masing lokasi. Kita dapat menentukan yang manakah memberikan biaya terendah. Adapun 3 langkah untuk melakukan analisis biaya volume lokasi adalah sebagai berikut. Yang pertama, menentukan biaya tetap dan variabel untuk tiap lokasi. Yang kedua, biaya untuk tiap-tiap lokasi dengan biaya pada sumbu vertikal dari grafik dan volume tahunan pada sumbu horizontal. Yang ketiga, memilih lokasi yang memiliki total biaya terendah untuk volume produk yang diharapkan. Selanjutnya, metode pusat gravitasi. Metode pusat gravitasi adalah teknik matematika yang digunakan untuk menemukan lokasi pusat distribusi yang akan meminimalkan biaya distribusi. Metode pusat gravitasi mengasumsikan bahwa biaya secara langsung proporsional bagi keduanya. Jarak dan volume yang dikirimkan oleh lokasi yang ideal adalah dapat meminimalkan jarak yang tertimbang di antara gudang dan gerai retail yang dimana jarak tertimbang oleh jumlah kontainer yang dikirim. Selanjutnya, model transportasi. Tujuan dari model transportasi untuk menentukan pola pengiriman terbaik dari beberapa poin penawaran sumber daya kepada beberapa poin permintaan tujuan. Dengan demikian dapat meminimalkan total produksi dan biaya transportasi. Meskipun teknik programan linear atau disebut LP dapat digunakan untuk memecahkan tipe permasalahan ini dengan lebih efisien, algoritma yang memiliki tujuan khusus telah dikembangkan untuk penerapan transportasi. Modal transportasi menemukan solusi yang awalnya layak dan kemudian melakukan perkembangan setahap demi tahap hingga solusi yang optimal dicapai. Selanjutnya, strategi lokasi jasa. Sementara itu, fokus dalam analisis lokasi sektor industrial adalah pada meminimalisasi biaya, maka fokus dalam sektor jasa adalah untuk
memaksimalkan pendapatan. Hal yang disebabkan oleh perusahaan manufaktur menemukan biaya pada pokoknya cenderung bervariasi di antara lokasi, sementara untuk perusahaan jasa menemukan bahwa lokasi seringkali memiliki lebih banyak dampak pada pendapat daripada biaya. Adapun faktor yang menentukan volume dan pendapatan bagi perusahaan jasa sebagai berikut. Yang pertama, daya beli konsumen, dan selanjutnya kualitas dari manajemen. Sistem informasi geografis. Di sini ada beberapa basis data geografis yang tersedia dalam GIS. Dan ini ada 5. Sebagai contoh, pesawat terbang menggunakan GIS untuk mengidentifikasi bandar udara di mana layanan darat berada adalah sangat efektif. Informasi ini kemudian digunakan untuk membantu menjadwalkan dan memutuskan di mana membeli bahan bakar sarapan dan jasa lainnya. Sekian dari penjelasan saya. Billahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.